Putri Selviani. Episode ketiga, yaitu tentang governansi keluarga dalam bisnis milik keluarga. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan produk-produk ini atau yang ini dan banyak lainnya. Ini semua adalah lini usaha Sinarmas, sebuah korporasi besar di Indonesia. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga ekspansi usahanya di luar negeri. Seperti di Tiongkok, mereka membangun banyak pabrik dan lini usaha di sana. Mari kita simak bersama. Governansi keluarga dalam bisnis milik keluarga adalah landasan yang mengatur hubungan dan pengambilan keputusan di antara anggota keluarga sebagai pemilik bisnis, serta keterkaitannya dengan entitas korporasi dan kekayaan keluarga. Ini mencakup suatu sistem yang menggalang komunikasi efektif di antara anggota keluarga, mendorong peneguhan kebijakan yang terinspirasi dari visi dan nilai-nilai keluarga. Sebagai pemegang mayoritas saham dalam entitas bisnis, keluarga memegang peranan penting dalam governansi yang berpengaruh pada tujuan keputusan dan performa bisnis tersebut. Pemahaman akan konstitusi atau protokol keluarga serta kebijakan kepemilikan saham keluarga adalah inti dari governansi ini. Selain itu, prinsip-prinsip governansi keluarga juga menyoroti struktur yang mengatur keluarga pemilik bisnis, peran dan keterlibatan mereka dalam operasional bisnis sebagai pemilik, anggota dewan atau karyawan, serta proses suksesi atau penggantian kepemilikan dalam keluarga. Dalam garis besar, hal ini merujuk pada cara mengatasi konflik internal yang mungkin timbul di dalam keluarga. Salah satu contoh bisnis yang menarik untuk kita bahas adalah kerajaan bisnis Sinarmas Group merupakan salah satu contoh bisnis keluarga yang sukses. Mereka telah menjalankan berbagai bisnis termasuk di bidang perkebunan, kehutanan, kertas, minyak kelapa sawit, dan juga properti. Keluarga Wijaya, khususnya Eka Cipta Wijaya, adalah pendiri utama bisnis ini. Bisnis ini memperhatikan bahwa keluarga Wijaya punya peranan besar dalam mengelola bisnis mereka. Mereka punya struktur yang bagus dalam mengambil keputusan, termasuk soal kepemilikan saham, partisipasi dalam manajemen, dan bahkan dalam mengatur masa depan perusahaan. Salah satu yang menarik tentang Sinarmas Group adalah bagaimana mereka menghadapi konflik internal dan masalah warisan setelah Eka Cipta Wijaya meninggal. Ini menunjukkan pentingnya aturan yang jelas soal suksesi dan kepemimpinan di bisnis keluarga. Secara keseluruhan, keberhasilan Sinarmas Group bisa dijadikan contoh bagaimana sebuah bisnis keluarga bisa berjalan dengan baik ketika ada aturan yang jelas, komunikasi yang bagus di dalam bisnis keluarga, dan perencanaan yang matang terkait suksesi dan pengelolaan bisnis. Eka Cipta Wijaya dikabarkan memiliki banyak istri dan sekitar 40 anak. Namun dari semua anak-anaknya hanya 6 laki-laki dan 2 perempuan yang dilibatkan dalam bisnis keluarga dan ditetapkan sebagai ahli waris Eka Cipta. Sedangkan kepada anak-anak dari istri lainnya, Eka hanya memberi bantuan modal untuk memulai bisnis. Siapa saja mereka? Dan apakah kalian kenal salah satu dari mereka? Seperti apa ya family tree mereka? Kalian bisa melihatnya hanya di channel YouTube Putri Selviani. Sekarang mari kita lihat profil beberapa anak, menantu, dan cucu-cucunya. Teguh Ganda, tak banyak informasi yang beredar tentang Teguh kecuali bahwa ia adalah pewaris setidaknya 2 pabrik kertas. Putranya bernama Eric Oi adalah CEO dari HKC Holdings dan 2 putrinya ini adalah direktur The Asian Pulp and Paper. Oi Hong Leong adalah seorang miliarder Singapura. Sedikit yang diketahui tentang 4 putrinya, mungkin karena mereka tidak memiliki posisi bisnis dalam usahanya. Kemudian putri sulung Eka Cipta yaitu Sukmawati. Sukmawati pertama kali menikah dengan Rudi Mailoa yang disebut Indra sebagai tangan kanan Eka Wijaya dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bisnis kelapa sawit. Sukmawati kemudian menikah lagi dengan Kenneth Lian, kini menjabat sebagai Presiden Direktur Sinarmas. Vivi Julia Mailoa adalah Direktur di PT Surya Mas Duta Makmur Tbk serta Direktur di PT Sukmanusa Permata.
Mimi Yuliana Mailoa adalah direktur dari Top Global Limited. Hano Mailoa merupakan CEO atau eksekutif direktur di Top Global Ltd. Pani Mailoa lahir pada tahun 1977 dan menikah dengan William Shentan yang merupakan putri Judith Suryajaya dan cucu dari William Suryajaya. Mukhtar Wijaya diketahui memiliki 3 anak. Ia memiliki seorang putra bernama Michael Jackson Purwanto Wijaya yang menjabat sebagai CEO Sinar Masland dan 2 putrinya yaitu Margareta Natalia Wijaya sebagai Direktur Sinar Masland dan Marcelina Junita Wijaya. Selanjutnya adalah Elijah Frankel Jafar Wijaya. Beliau memiliki 3 anak. Istri dan 2 anaknya terdaftar sebagai karyawan di perusahaannya yaitu Ban Center Investment Limited. Frankie Osman Wijaya adalah salah satu putra Eka Wijaya. Beliau menjabat sebagai ketua dan CEO Golden Agri Resources Limited. Ini adalah perusahaan agribisnis besar dengan setidaknya 500.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Namun, Greenpeace menemukan banyak perkebunannya tidak lestari karena akan melakukan pembakaran setelah panen. Hal ini menyebabkan perusahaan seperti Burger King, Unilever, dan Nestle untuk membatalkan kontrak mereka dengan Golden Agri Resources. Putra Feni yaitu Megan Wijaya lahir pada tahun 1981, adalah pengurus Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Ia belajar keuangan dan akuntansi di Seattle University. Memiliki silsilah keluarga yang begitu besar pastinya menimbulkan beberapa masalah ketika Eka meninggal pada Januari 2019. Anak-anaknya saling berebut secara legal untuk mengambil warisannya yang jumlahnya mencapai 737 triliun rupiah. Ini belum termasuk aset tidak likuid lainnya seperti kepemilikan saham yang tebalnya lebih dari 5.000 halaman. Namun, aset raksasa yang dimiliki oleh Sinarmas ini masuk dalam persidangan di meja hijau. Sebenarnya apa yang terjadi dengan aset-aset yang dimiliki oleh Eka Cipta Wijaya ini dan kenapa juga kemudian masuk ke dalam ranah hukum? Bagaimana anak pendiri Sinarmas Group Eka Cipta Wijaya ini akhirnya saling gugat mengenai harta kekayaan milik sang ayah? Kronologinya, sang penggugat adalah Freddy Wijaya ini dicatatkan terkait mengenai hak warisan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Agustus 2020. Freddy Wijaya menggugat kelima kakak tirinya, yakni Indra Wijaya alias Oe Peng Lian, Teguh Ganda Wijaya alias Oe Chi Kuan, Mukhtar Wijaya alias Oe Xiong Lian, Jafar Wijaya alias Oe Piak Lian, dan Frankie Osman Wijaya alias Oe Jong Mir. Freddy juga berpendapat bahwa wasiat yang ditinggalkan Eka tidak sah karena dilaksanakan tanpa adanya perincian atas harta peninggalan, dan wasiat tersebut juga mengecualikan Freddy sebagai pewaris. Managing Director Sinarmas Gandhi Sulistianto membantah mengatakan bahwa Freddy adalah anak di luar pernikahan dari Lydia Herawati Rusli. Eka telah meramalkan bahwa ini akan terjadi 20 tahun sebelum dia meninggal dan telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah rebutan dengan menandatangani beberapa dokumen hukum yang menjelaskan siapa yang akan mendapatkan apa dari kerajaan bisnisnya. Tetapi ini tidak terlalu membantu karena anak-anaknya tetap saja pergi ke pengadilan untuk mempertanyakan legalitas teknis dari surat wasiat tersebut. Saya bukan menuntut aset-aset itu, tapi yang saya tuntut adalah harta milik mendiang ayah saya. Jadi itu hanya sebagai keterangan bahwa ayah saya pernah sebagai salah satu pendiri dari Sinarmas Group semasa hidupnya dan memiliki aset-aset yang saya sudah klarifikasi hari ini. Saya akan bagikan kepada semua rekan-rekan. Ada lebih dari yang kemarin saya kasih, ya. Nilainya 737T, belum termasuk yang saya sedang lagi investigasi.
Governansi keluarga dalam bisnis bisa membawa sejumlah keuntungan. Misalnya, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, memudahkan mengembangkan serta ekspansi bisnis karena responsif terhadap perubahan dengan cepat. Hal ini juga mendukung kohesivitas kebijakan perusahaan. Namun, seperti yang telah disadari, adanya governansi keluarga juga membawa kelemahan tersendiri. Konflik internal dalam keluarga dapat menjadi masalah yang rumit, terutama dalam perusahaan besar dengan aset yang melimpah dan ragam bisnis yang luas. Penanganan konflik semacam ini bisa sulit dan berlarut-larut mengganggu kestabilan perusahaan serta mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Dengan begitu banyak kepentingan dan dinamika di dalam keluarga yang memiliki kontrol atas bisnis besar, menemukan keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan keberlanjutan bisnis menjadi tantangan yang signifikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.